Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, keputusan dan arah yang harus diambil. Dunia menawarkan begitu banyak jalan sukses. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu kunci utama. Hikmat dari Tuhan adalah kunci hidup sukses. Mari sebelum mendengarkan perenungan Gemah hari ini, terlebih dulu kita berdoa. Di tengah pergolakan dan pengaruh dunia yang keruh ini ya Allah, kami sungguh rindu mendengar suara firman-Mu untuk menuntun dan membimbing setiap langkah hidup kami seturut dengan jalan-jalan-Mu. Dengarkan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Sang Pemimpin hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu, serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Ada beragam instruksi di pasal ini dengan satu tema utama. Hikmat adalah kunci hidup sukses. Secara praktis tema ini dijelaskan melalui instruksi ayah kepada anak dengan 3 kali pemakaian kata anakku. Pertama, pemuda yang bijaksana mendapat hidup sukses dengan membangun reputasi di atas dasar kasih dan kebenaran Tuhan. Kedua, pemuda yang bijaksana tidak melakukan semuanya sendiri, tetapi melibatkan Tuhan dalam menyusun rencana dan hidup berjalan bersama Tuhan. Dan yang ketiga, pemuda yang bijaksana bersandar pada kekuatan Tuhan untuk menang atas pencobaan hidup. Pasal ini dilanjutkan dengan berbagai nasihat bagi pemuda yang sukses untuk berbuat baik kepada sesama. Kasih dan kebenaran sering menjadi gambaran karakter Tuhan dalam Alkitab. Reputasi pengikut Kristus dibangun di atas dasar keserupaan dengan karakter Tuhan, yaitu kasih dan kebenaran yang juga ditemukan dalam karakter Yesus Kristus. Oleh karena itu, seorang muda dapat bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana jika ia tidak mengandalkan diri sendiri, melibatkan Tuhan dalam setiap rencana, mempertimbangkan jalan Tuhan, dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ia akan bertumbuh menjadi pribadi yang layak dipercaya karena Tuhan ada di pihaknya. Orang yang mengandalkan diri sendiri adalah orang yang tidak berpengalaman. Ia cenderung mencoba melakukan semuanya sendiri lalu terkejut. Ketika tersesat, ia menganggap Tuhan telah mengecewakan karena hidupnya tidak berjalan sesuai rencana. Hikmat menolong orang menjalani kehidupan yang sukses. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa para pengikutnya akan bebas dari masalah. Sebaliknya, karena hidup berdasarkan kasih dan kebenarannya sebagai nilai dasar kehidupan, para pengikut Kristus bisa menghadapi banyak kesulitan dan penderitaan, bahkan penganiayaan. Di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, para pengikut Kristus disebut sukses bila kita mengasihi sesama dengan melakukan kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Dan kita melakukan kebenaran dengan menghargai kejujuran dan transparansi dalam berinteraksi dengan orang lain.
Saudaraku, bertumbuhlah menjadi pribadi yang mendapat kasih sayang dan hormat di mata Tuhan dan manusia. Andalkanlah Tuhan untuk meraih keberhasilan. Keputusan penting apa yang sedang Anda hadapi bersama dengan keluarga? Saat hendak mengambil keputusan, apakah Anda telah membiasakan diri untuk menyerahkan pergumulan Anda kepada Tuhan? Apakah Anda pernah mengamati cara Tuhan menuntun langkah hidup Anda? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa keberhasilan sejati hanya ditemukan saat kami hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dengan hikmat, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi agar hidup kami memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.